Sampean untuk melihat hasilnya itu setiap berapa biji atau berapa takarannya gimana, Mas? Ya setiap 20 menit ya kita lihat. Oh, 20 menit Ya, sama cek lagi, cek 20 menit lagi. sama cek lagi. Nggak ada lemburnya, percuma gitu. Tapi gini, Mas, ya kalau mungkin saat ini nggak bisa berangkat karena di Indonesia saya juga nyari kerjaan itu susah, Mas. Sama sendiri bagaimana? Ya kalau di 1000 alasan tidak membuat Anda sukses. Tindakan hari ini yang menunjukkan Anda punya semangat. Taiwan tak seindah foto profil. Masih ingat pesan dari saya, jauhin narkoba, deketin mama muda. Selepet. Mau ke Taiwan jangan pernah banyak alasan. Terima kasih. Ingat, sukses dan tidaknya kembali kepada diri Anda masing-masing. Trans B7 Maho. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam duluran dimanapun Anda berada. Tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kurang apapun. Masih kembali di Trans B7, berbagi cerita, sharing pengalaman, ataupun mungkin keluh kesah sejauh ini yang kami rasakan. Di kesempatan hari ini, alhamdulillah ketemu dengan salah satu Mas Sinten namanya Mas Mustafirin. Mas Mustafirin. Asli mana Mas? Asli Grobogan, Jawa Tengah. Grobogan, Jawa Tengah Iya, sampean. iya. Oh, alhamdulillah. Di Taiwan sudah berapa tahun? Di Taiwan ya 9 tahun. 9 tahun. Ya. Alhamdulillah dibilang Ya. senior iki bisa nih. Ya enggak senior, yang penting disyukuri. Alhamdulillah. Ini semua menje. Muceta. Muceta, lho kok Taiwan mucetane. Ibu yang Opo iyang. Oh, nih nilai Taichung Cuciwan. bisa lah ke Anmo. Oh, anmo. Nek kunci nali Taipei. Taipei. Oh, sampean kerja di Taipei. Iya. Sekarang ini kita berdua tuh posisinya jadi Taichung ya, Lur ya. Kalau Masnya ini kerjanya di Taipei. Di Taipei kerja di pabrik apa, Mas? Pabrik CNC. CNC apa itu? CNC biji plastik. Biji plastik. Ya. Oh, itu home industri atau pabrik besar? Atau pabrik besar, Mas? Ya pabrik sedang lah. Kalau Sedang. di Indo dikatain bisa cek baik gitu loh. Oh, CV. Ya. Untuk orang Indonesianya? Satu orang doang. Sampai tok berarti? Iya. Wah, bisa dikatakan pendekar juga nih, Mas Ya ya? enggak, bukan pendekar Wah, sih. hebat, Gitu. hebat. Berarti sampean di pabrik itu cuma sendirian. Lainnya orang Taiwan Orang atau Taiwan semuanya. orang Taiwan semuanya. Sampean untuk istirahatnya mesnya juga di situ berarti nggih. Mesnya beda, mes Luar. luar. Iya. Oh, mes luar. Tapi untuk potongan mesnya Enggak dipotong, bosnya yang bayar. enak loh Mas sampean ini kalau bisa dikatakan. Ya, Jadi ya. untuk mes makannya gratis nek diomong seperti itu. Ya gratis. Oh. Terus gini Mas, sedikit mungkin berbagi buat teman-teman seandainya dapat job seperti sampean di CNC biji plastik itu untuk cara kerjanya ataupun mungkin keluh kesahnya sendiri bagaimana Mas? Monggo waktu dan tempatnya Ya kalau CNC pertama ya kita harus, orang itu harus sabar dulu, habis sabar kita semangat, habis semangat kita caranya kita harus bisa. Orang kan bisa, orang juga harus bisa. harus pokoknya harus bisa. Nah, gini Mas, kalau untuk orang yang baru datang Ya. karena di banyaknya di komen-komen di video saya itu selalu menanyakan di CNC itu kan mengatakan terlalu berat nih. Ya. Jadi kalau untuk pemula yang baru datang itu caranya bagaimana untuk mempelajarinya gitu Mas? Ya, pertama kita harus sabar dulu. Hmm. Kedua semangat. Hmm. Ketiga itu kita kalau ibaratnya orang baru kalau libur ya kita harus mempelajari kesulitan di saat kita bekerja. Hmm. Karena apa? Kalau di saat kita libur kita Hmm. bisa fokus gitu loh. Oh gitu. Jadi Iya. di saat libur itu malah kita bisa mempelajarinya Mempelajari, seperti ya. itu. Karena Ya. kalau sambil bekerja untuk belajar sedikit susah. Iya. Oh gitu. Tapi kalau kira-kira untuk yang baru datang, enggak, untuk yang baru datang tuh perlu berapa bulan Mas? Ya paling enggak ya 1 tahun lah. 1 tahun itu baru Iya. bisa mengerti semua. Tapi Iya. ngomong-ngomong ini hujan itu Mas, kita Udah, bisa pindah tempat iya, lain. iya. Di sana aja Mas ya, Iya. yang nggak hujan. Oke Lur. Bisa- Oke bisa. Lur. Jadi ceritanya lanjut. Nggak tahu kok tiba-tiba di Taichung itu hujannya sangat deras sekali ya Mas ya. Iya. Jadi kita pindah nyari tempat ya seperti ini karena di luar sana masih dalam keadaan hujan. Kembali lagi ke obrolannya. Kalau mungkin bisa dikatakan gini Mas. Kalau untuk orang yang baru datang, maksudnya yang baru datang Mas ya. Kalau menurut Cawan sendiri untuk mempelajari mesin CNC itu butuh berapa bulan atau berapa tahun Mas? Ya kalau semuanya menguasai pabrik ya 1 tahun. Minimal 1 tahun itu 1 tahun. baru benar-benar Baru bisa. bisa ya Mas ya. Terus maaf nih Mas, sering yang dibilang itu untuk ukuran. Nah, untuk ukurannya itu kalau menurut Cawan sendiri bagaimana Mas itu? Ya setiap CNC kan ukurannya beda-beda. Oh beda-beda. Tergantung pertama tergantung pesanan. Mm-mm.
dulu. Setiap pesanan itu ukurannya berbeda-beda. Gitu. Ya. Terus kalau di tempat sampean untuk melihat hasilnya itu setiap berapa biji atau berapa takarannya gimana, Mas? Ya setiap 20 menit ya kita lihat. Oh, 20 menit Ya, sama cek lagi, cek 20 menit lagi. sama cek lagi seperti itu. Jadi tidak berapa biji yang sudah dikeluarkan itu tidak ya, Mas Tidak. ya. Tergantung dengan waktu yang sama tentukan tadi Ya. seperti itu. Nah, diomong Mas, kalau ini kan sebetulnya hanya membantu buat teman-teman Mas ya. Ya. Nah, dibilang di CNC kalau menurut sama itu enak apa atau Mas? Ya enak sih. Enak sih ya, Ya. kalau sudah mengerti lah Kalau ya. sudah mengerti. Kalau sudah mengerti. Jadi buat teman-temanku semua kalau memang nanti dapat job itu sama seperti Masnya ini, setidaknya pelajari dulu ya Mas ya. Ya. Terus rajin di saat mungkin ada waktu selah belajar, jangan apa ya ibaratnya kalau kita memang belajar waktu kerja itu memang pikiran kita kan terkadang juga susah untuk connect ya Mas ya. Ya. Seperti itu. Nah, sedikit lagi Mas ya. Kalau sekarang sampai lembure ada terus atau tidak ini saat ini? Ya ada terus. Ada terus. Ya. Dalam 1 bulan ini maaf ya, Ya. tidak memamerkan, tidak menyombongkan apa yang kita dapat, ini hanya sebagai gambaran ketika nanti Mas TKI Junior yang pengen berangkat setidaknya punya pembekalan dari sampean. Dalam 1 bulan nominal yang sama dapatkan berapa Mas? Ya 30, 27. Itu udah bersih atau belum? Hah? Ya bersih. Bersih. Ya. Udah sama, maksudnya kayak potong agensi, Ya udah bersih. pajak. Ya. Oh, itu udah bersih. Terus Iya. biaya sama kehidupan di sini Mas untuk rokok, jajan. Ya rokok ya 2.000, makan ya 3.000 itu 5.000. 5.000 cukup. Ya cukup. Alhamdulillah. Berarti di angka nominal 22.000 masih bisa kirim ke Indonesia lah Mas ya. Iya. 20.000 aja kalau dikalikan kurs sekarang kurang lebihnya ya 10 jutaan lah Mas ya. Masih tambahkan dikit buat teman-teman konco-konco sing pengen berangkat ke Taiwan karena mungkin sekarang banyak pabrik yang tidak ada lembur. Mungkin Saman punya pembekalan buat teman-teman kita. Monggo masih teman-teman sampean. Ya teman-teman semuanya ya kita jangan berangkat dulu karena Taiwan pabrik ya tidak baik-baik saja. Pertama kita harus lihat keadaan ekonomi Taiwan dulu. Karena apa? Kalau ekonomi Taiwan lesu kita berangkat ya kita tidak sesuai hasil kita yang dengan tidak sesuai gitu loh. Akhirnya kekecewaan gitu loh. Lebih baik kita lihat kondisi Taiwan, habis itu kita baru daftar ke PT gitu. Itu lebih bagus daripada kecewa kondisi tidak baik kita daftar ke PT ya nggak berangkat. Betul. Kalau berangkat ya ibaratnya ya nggak ada lemburnya percuma gitu loh. Tapi gini Mas, ya kalau mungkin saat ini nggak bisa berangkat karena di Indonesia saya juga nyari kerjaan itu susah Mas. Kalau menurut Saman sendiri bagaimana? Ya kalau di Indonesia kerjaan susah, kita sebagai anak muda ya kita usaha sendiri. Dan punya kreatif untuk Ya, usaha usaha sendiri. sendiri, ya. Gitu. Jadi karena kan mungkin banyak Mas ya teman-teman atau yang pengen berangkat ke Taiwan itu kan banyak karena mungkin dari tetangga, dari saudara juga kan banyak yang pengen berangkat ke Taiwan. Tapi menurut sampean lihat dulu keadaan di sini dulu. Ya. Atau mungkin nyari informasi teman yang ada di sini, nanya-nanya dulu pabrik sini bagus apa enggak, betul enggak Mas ya, seperti itu. Terus apalagi Mas ya? Pembekalan buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan. Monggo, dikit lagi. Ya pertama itu mental karena kita beda negara, beda tradisi gitu loh. Mental itu utama gitu loh. Kalau udah mental kita siap, habis itu lihat tanya temen, kita lihat di media sosial gimana keadaan Taiwan gitu loh. Pabriknya gimana, kalau bagus ya baru daftar apa, minta bantuan temen untuk kalau bisa gitu loh. Itu justru lebih bagus Mas ya, kalau bisa minta bantuan teman bisa calling bisa ya Mas ya. Ya ibaratnya kita sebelum hujan kita harus sedia payung dulu, jangan kita hujan baru cari payung dulu. Ibaratnya kan. Iya. Terus apalagi yang bisa ditambahkan buat teman-teman? Ya yang penting kita harus semangat untuk masa depan diri kita masing-masing. Jadi gini Mas TKI Junior, karena beliau ini kan di sini sudah 9 tahun katakanlah seperti itu. Mungkin banyak pengalaman pahit ataupun mungkin apa yang dirasa, kita bisa next video berikutnya karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan. Mungkin beliau masih bisa membantu Mas Trans B7 untuk memberikan solusi ataupun mungkin buat teman-teman juga yang pengen berangkat ke Taiwan. Mas, masih ada waktu enggak kira-kira kita untuk membahas satu video lagi? Boleh? Boleh ya. Boleh. Karena saya juga pengen denger nih pengalaman Saman pribadi selama 9 tahun ini bagaimana untuk mengatur keuangan, bagaimana untuk ibaratnya membuat peta di sini, adaptasinya di sini bagaimana.
Masih bisa ada waktu? Ya, masih, Oke. ya. Oke Lur, kita bisa naik video berikutnya. Yang video kali ini saya tutup dulu. Saya mohon maaf ada kurang lebihnya. Akhirnya kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mas.